dalam hadirat-Mu Tuhan. Sore malam hari ini kami datang, kami menyembah Tuhan kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan kami yang baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Oh, oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku
Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Katakan, Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Oh, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari dengan segenap hatimu katakan, Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Yes, Lord. Kau ku sembah,
ku sembah, oh Tuhan. Mari datang dan sembah Dia. Kau sumber kekuatan bagi kami. Oh Yesus, haleluya. Mari datang dan sembah Tuhan. Malam hari ini Tuhan bertahta dimanapun kita berada. Mari datang dan sembah, berikan pengagunganmu yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Terima kasih Tuhan. Kaulah Raja, Kau yang berkuasa Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau yang sungguh ajaib buat setiap kami. Bapa, kami bersyukur buat kasih setiamu atas setiap kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Tuhan kami yang baik, Kau Tuhan kami yang setia. Bapa, kami bersyukur atas kasih-Mu buat setiap kami Tuhan. Oh, rabalabaya sikiri nalabaya sende. Hima rabalabaya sikiri nalabaya sikiri nalamo. Oh, Bapa, kami sujud menyembah-Mu. Tuhan semesta alam, Engkau yang berkuasa penuh memberkati hati kami rindu Tuhan. Terima kasih. Oh, 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 haleluya. Kami nyanyi hosana di tempat maha tinggi. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu Tuhan sore hari ini. Sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima sembah kami. Oh, oh, Yesus berkuasa, Kau Tuhan kami yang hidup. Oh, oh, oh. Terima kasih, terima kasih Bapa. Kami pandang Kau Tuhan Yesus, kami sumber keselamatan kami. Kau Tuhan yang sungguh baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, oh, oh. Terima kasih. Terima kasih. Kau baik buat kami Tuhan. Terima kasih. Jiwa kami rindu, jiwa kami haus akan Kau. Malam hari ini kami mau sembah Engkau. Kami panggil nama-Mu Tuhan, nama yang sungguh manis buat setiap kami. Nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan. Ini jiwa kami yang rindu untuk datang menyembah-Mu malam hari ini. Terima kasih. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku
rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Panggil namanya sama-sama, katakan Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Engkau kekuatan dan perisai kami, Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil namanya, katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Ya Yesus, Yesus,
Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Oh, Kau segalanya bagi kami, Kau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Oh, oh, oh. Kau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Oh, kami tinggikan Kau segalanya dalam hidup kami. Oh, sumber kekuatan, batu karang kami yang teguh, Yesus Tuhan, penyelamat kami. Tuhan, kami mau menyembah nama-Mu, kami tinggikan Engkau Tuhan, Raja kami yang heran, Raja kami yang ajaib. Sungguh kami cobakan Engkau Tuhan. Oh, rabalabaya sikirini labaya sikirini labaya shende. Oh, rabalabaya sikirini labaya sikirini labaya. Oh Tuhan, haleluya. Kau segalanya dalam hidup kami. Segalanya dalam hidup kami, dalam hati kami, kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ajaib segala perbuatan-Mu Tuhan. Biar Engkau Tuhan kami yang beracara untuk setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu.
terjadilah. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berharap hanya padamu. Pimpinlah jalan kami Tuhan malam ini. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Ya Tuhan, Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Yes Lord, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Engkau yang sanggup Tuhan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Sekali lagi dengan segenap hatimu, sama-sama katakan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Malam hari ini kami datang di hadapan-Mu. Berkati setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan kebenaran firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Biarlah kiranya semua jemaat yang mendengarkan mendapatkan rema, mendapatkan kekuatan yang baru melalui pesan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut Tuhan firman-Mu malam hari ini. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam kekasih Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam ibadah worship night kita malam ini. Malam ini saya ingin sharing kepada kita semua
satu kebenaran firman Tuhan yang kita semua belajar sama-sama. Saya beri judul topik tema firman yang saya ingin sharing adalah kebenaran yang paling dibenci. Kebenaran yang paling dibenci. Saudara, neraka, hell adalah hal yang paling dibenci oleh dunia. Neraka juga adalah hal yang paling banyak diplesetkan oleh orang-orang benar, termasuk para teolog, termasuk para hamba Tuhan, pengajar-pengajar rohani, itu banyak diplesetkan. Kenapa, saudara? Karena banyak yang berpendapat, bagaimana kita mau mengajar tentang neraka, padahal kita hidup di dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Itu pendapat banyak orang-orang Kristen. Manusia juga kalau kita memikirkan neraka, nanti semua orang pada takut. Membuat orang down, rohnya jadi down, tidak bersemangat, hidup di dalam kemerosotan moral. Kalau berita neraka itu, kita akan buat orang Kristen itu jadi takut. Padahal hidup kita itu hidup di zaman anugerah. Kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus lewat penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Jadi banyak kebenaran-kebenaran firman yang tidak disampaikan secara lurus sesuai dengan firman. Neraka adalah suatu hal yang paling dibenci oleh dunia dan juga dibenci oleh orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan di dalam karyanya di kayu salib. Padahal kekasih Tuhan, kita tahu faktanya di dalam firman, neraka adalah kebenaran yang diberitakan. Berapa banyak kalau saudara lihat hari ini, gereja yang mengajarkan kebenaran tentang neraka? Tidak banyak, kekasih Tuhan. Faktanya di dalam firman, kalau kita semua, Bapak Ibu semua mempelajari firman Tuhan, mulai dari perjanjian lama, mulai dari perjanjian baru, perjanjian lama sampai kepada kitab Injil dan perjanjian baru secara keseluruhan, kebenaran tentang neraka itu diberitakan. Tuhan tidak malu menceritakan tentang neraka, sebab itu adalah satu kebenaran. Walaupun kebenaran itu tidak suka didengar. Kadang-kadang banyak orang percaya, orang Kristen itu merasa terintimidasi. Membuat kita itu enggak guilty feeling. Oh, rasanya kok enggak enak. Kalau berita neraka itu membuat kita tertuduh. Dan kita memilih untuk tidak mendengarkan suatu kebenaran yang tidak disukai. Alkitab ini penuh dengan kenyataan bahwa kenyataan firman Tuhan. Alkitab mencatat kenyataannya adalah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus. Karena itu dia sangat murka dengan dosa. Dia sangat membenci, muak, dan jijik kepada dosa. Karena itu dia tahu, Tuhan tahu bahwa karena dosa manusia bayarannya mahal. Anaknya satu-satunya dikasihi harus menebus kita dengan darah, penderitaan, darah, nyawanya. Bahkan mati dan bangkit bagi kita. Bahwa harga yang mahal. Karena itu engkau dan saya sudah ditebusnya. Tuhan membenci kita hidup di dalam dosa. Maka kebenaran neraka itu diberitakan. Mari kita sama-sama belajar. Daud sendiri. Daud hidup di dalam zaman belum penebusan.
Daud mencatat di dalam firman Tuhan. Mari kita sama-sama buka di dalam Mazmur 21 ayat 8 sampai 10. Mazmur 21 ayat 8 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Kasih Tuhan. Tanganmu akan menjangkau semua musuhmu, dan tangan kananmu akan menjangkau orang-orang yang membenci engkau. Engkau akan membuat mereka seperti perapian yang menyala-nyala pada waktu engkau menampakkan diri ya Tuhan. Murka Tuhan akan menelan mereka dan api akan memakan mereka. Saudara, Daud menceritakan bahwa Tuhan itu Tuhan yang kudus. Bahwa satu saat Tuhan akan bangkit dan menjangkau semua orang-orang yang melawan Tuhan. Menjangkau orang-orang yang membenci aturan-aturan Tuhan. Dan mereka dibuat seperti perapian yang menyala-nyala. Mengerikan bukan? Jelas Alkitab menulis bahwa karena dia Tuhan yang kudus, dia murka kepada sesuatu yang tidak kudus. Mazmur Daud mencatat bahwa kalau Tuhan sudah keluar dari tempatnya, tidak ada yang dapat menahan murkanya. Karena dosa. Tidak ada yang dapat tahan berdiri ketika dia berdiri menyatakan kemarahan dan kebenciannya kepada dosa. Bagaimana kita bisa berkata, oh Tuhan itu kasih, panjang sabar. Dia maha mengampuni. Kalau engkau berbuat dosa gak apa-apa. Nanti datang minta ampun diampuni, kekasih Tuhan. Saya rasa mari kita mulai berpikir lebih dalam tentang esensi hidup orang benar. Ekspresi Tuhan terhadap dosa adalah ekspresi yang paling menakutkan bagi dunia. Kenapa? Ekspresi ini membawa musuh-musuhnya seperti perapian yang menyala-nyala. Kalau saya boleh gambarkan, ketika Tuhan bangkit kepada orang-orang yang melawan dia, kepada orang-orang yang membenci Tuhan, membenci aturan-aturan Tuhan, musuh-musuhnya dibuat perapian yang menyala-nyala. Anda bisa bayangkan ini? Api yang menyala-nyala yang penuh dengan lautan manusia itu dicatat oleh Mazmur Daud. Saudara, ekspresi Tuhan kepada dosa adalah ekspresi yang paling menakutkan bagi dunia. Ekspresi yang sangat sengit, penuh dengan kemarahan dan kebencian. Ingat, jangan berkata Tuhan itu panjang sabar sampai tidak ada batasnya. Tuhan panjang sabar, iya. Maha kasih, iya. Tetapi dia membenci dosa. Dia membenci orang-orang yang berbuat dosa, melanggar ketetapan-ketetapannya. Asal neraka ini dari mana sih, kekasih Tuhan? Firman Tuhan jelas, Alkitab mencatat bahwa neraka diciptakan Tuhan, dijadikan Tuhan bukan untuk manusia. Untuk siapa? Malaikat-malaikat yang jatuh, yang berontak kepada dia, yang melanggar peraturan Tuhan, maka disebut Hades. Tempat penghukuman bagi malaikat-malaikat yang jatuh. Kadang kita berpikir ya, Tuhan, Engkau maha kasih, Engkau panjang sabar, Engkau maha pengampun, tapi kenapa Kau ciptakan neraka? Malam ini kita mau sama-sama belajar bahwa neraka itu diciptakan kepada apa? Kepada siapa? Kepada malaikat-malaikat yang berontak, yang jatuh karena ketidaktaatan. Makanya Tuhan bilang tempat mereka di Hades. Ya, Yesus sendiri memperingati semua pengikutnya, murid-muridnya, saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya di dalam Lukas 12 ayat 4 dan 5. Mari sama-sama kita buka Lukas 12 ayat 4 dan 5. Ini dia.
Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takut. Takutlah dia adalah Tuhan yang telah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutlah dia. Saudara, kebenaran yang paling dibenci, yang tidak suka didengar oleh orang Kristen, yang tidak disukai oleh dunia, Yesus sendiri berkata kepada siapa? Kepada pengikutnya, kepada murid-muridnya, dan dikatakan kepada sahabat-sahabatnya. Dia berkata satu kebenaran, bahwa pada waktu zaman Yesua, Tuhan Yesus sendiri, dia memberitakan neraka kepada siapa? Bukan kepada orang-orang fasik, bukan kepada ahli-ahli Taurat, bukan kepada orang-orang yang tidak menentang di luar Tuhan. Tetapi kepada siapa? Kepada sahabat-sahabatnya, kepada murid-muridnya, kepada pengikut-pengikutnya yang ada di situ bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan berkata begini, bahwa kamu jangan takut segala sesuatu yang dapat membunuh tubuhmu. Artinya apa, kekasih Tuhan? Mungkin hari ini engkau ada dalam ancaman engkau mau dibunuh, engkau mau digorok, engkau mau dipenggal, engkau mau dibakar, engkau mau dianiaya. Seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus yang lain, 12 murid yang lain pada waktu pengabaran Injil. Setelah Yesus naik ke surga, itu mereka mengalami hal-hal yang tidak enak. Tapi hari-hari ini akan ada persekusi bagi orang-orang Kristen, akan ada aniaya besar. Tapi Tuhan berkata, kamu jangan takut. Anda bisa bayangkan, mungkin yang dialami oleh orang-orang yang dianiaya hari ini itu banyak orang-orang dipenggal karena kebenaran. Orang-orang dibakar hidup-hidup karena kebenaran. Orang-orang dipenjara karena kebenaran. Firman Tuhan berkata, sekalipun kamu dibunuh, kamu tidak perlu takut. Ada satu kebenaran firman Tuhan yang Yesus sampaikan. Yang patut kamu takut adalah ini. Yang patut kamu takut adalah kamu harus takut kepada Tuhan. Karena dia punya kuasa membunuh, melemparkan kamu ke dalam neraka. Saudara, kebenaran neraka itu menurut Yesus itu yang paling menakutkan. Saya ingin sharing kepada kita semua. Kalau menurut Tuhan Yesus dari perkataan sendiri, dari ucapan Yesus, dari khotbah Yesus, dari pengajaran Tuhan Yesus, bahwa yang paling kamu takuti, hai orang-orang benar, hai pengikut-pengikutku, bukan orang yang ingin membunuh tubuhmu, bukan orang yang ingin membakar kamu, bukan orang yang ingin memenjarakan kamu. Yang paling kamu takutkan, yang harus kamu dengar firman Tuhan. Yesus berkata yang paling menakutkan adalah ketika Tuhan melemparkan kamu ke dalam neraka. Ini kebenaran tuh firman. Jadi apa? Kita tidak bisa berkata bahwa orang-orang tebusannya hidup santai, tidak hidup di dalam kebenaran, kemudian kita masuk surga. Tuhan berkata, kamu harus hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Karena dia yang akan bisa melemparkan kamu ke dalam neraka. Itu hal yang paling menakutkan. Paling horor, kekasih Tuhan. Yesus memberitahukan apa itu neraka, kekasih Tuhan. Tuhan berkata, kalau kamu dianiaya, kalau kamu dipenggal, kalau kamu orang mau membunuh tubuhmu, kamu sakit secara fisik, itu masih kurang. Neraka itu lebih hebat. Dan kamu jangan di situ. Kekasih Tuhan, mari kita renungkan ini. Jelas di dalam Matius 8 ayat 12, dia berkata, neraka itu
adalah tempat yang paling gelap. Mari kita baca sama-sama. Matius 8 ayat 12. Matius 8 ayat 12. Ini perkataan Yesus juga. Ya. Perkataan Yesus juga. Matius 8 ayat 12. Sedangkan anak-anak kerajaan itu, kerajaan apa? Kerajaan dengan huruf besar. Kerajaan Allah, kerajaan Elohim, kerajaan surga. Dikatakan dalam kerajaan huruf besar. Itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana ada ratap dan kertak gigi. Saudara, Tuhan memberitahukan satu keadaan neraka kepada murid-muridnya, kepada sahabat-sahabat. Kamu harus takut. Takut kepada Tuhan yang akan melemparkan kamu ke dalam neraka. Karena di sana suasananya apa? Kegelapan yang paling gelap. Anda bisa bayangkan ketika mati lampu, kita rasanya tidak enak sekali. Ini kegelapan yang paling gelap. Satu kerajaan kegelapan ada di sana. Di sana juga Yesus berkata, menggambarkan neraka kepada murid-muridnya. Di sana ada kertak gigi. Di mana kertak gigi kekasih Tuhan? Ada ketakutan, ada kepanikan, ada kesakitan. Di tengah-tengah kegelapan Tuhan berkata paling mengerikan. Neraka adalah tempat penghukuman yang Anda dan saya, kalau Tuhan beritahu kita, neraka itu adalah tempat penghukuman bukan saja secara fisik, tapi secara rohani kita. Bukan saja juga secara rohani, tapi kita dapat juga merasakan secara fisik. Sudah gelap, kegelapan yang paling gelap, di sana ada ratap dan kertak gigi. Yang ada cuma tangisan. Yang ada cuma histeris. Yang ada tuh gemertak gigi. Yesus mewarning satu kebenaran yang paling penting bagi orang benarnya. Kebenaran tentang neraka. Saudara, 2 Tesalonika 1 ayat 8. Ya, mari kita belajar firman Tuhan. 2 Tesalonika 1 ayat 8 dan 9. Dan Tuhan mengadakan pembalasan kepada mereka yang apa? Yang tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah. Dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Saudara, tempat yang paling gelap itu, kegelapan yang paling gelap, di sana ada kertak gigi, berbeda dengan kemuliaan Tuhan. Di dalam kerajaan dunia baru, kerajaan 1000 tahun, tidak butuh matahari, tidak butuh bulan, tidak butuh bintang, tidak butuh alat-alat penerang, tidak butuh listrik. Itu terang. Menyelimuti keterang kemuliaan Tuhan, menyelimuti kerajaan Yerusalem baru. Saudara, berbeda dengan neraka. Dan firman Tuhan berkata, siapa yang dilemparkan ke situ? 2 Tesalonika 1 ayat 8 dan 9 berkata apa? Ya, orang yang siapa yang menjalani hukum kebinasaan untuk selama-lamanya? Mereka yang tidak mau mengenal Allah. Kalau engkau dan saya hidup acuh tak acuh, tidak mau mengenal Allah dan kebenarannya, tidak mau mengenal Elohim Tuhan kita dan kebenarannya, dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Jangan dipikir ini bukan orang Kristen. Jangan dipikir orang Kristen itu lolos. Saudara, ini kebenaran.
Kalau hidup kita tidak mau mengenal Tuhan kita dan tidak mentaati Injil Yesus Kristus Tuhan, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasan selama-lamanya. Berapa lama kekasih Tuhan? Ini firman Tuhan jelas berkata, selama-lamanya. Forever. Tidak ada batas waktu. Neraka adalah suatu tempat yang mengerikan yang diperingati oleh Yesus Kristus kepada sahabat-sahabatnya, kepada pengikut-pengikutnya, murid-muridnya. Takutlah akan Tuhan. Takutlah kepada Injil Kristus. Hormati Injil Kristus, taati Injil Kristus. Karena apa? Kamu tidak akan dilemparkan ke dalam neraka. Neraka tidak ada batas waktu. Dengar saudara. Selama dia menjadi Tuhan, selama Tuhan membenci dosa, selama itu juga penghukuman di neraka tetap ada. Tuhan kita Tuhan yang kekal, yang tidak ada awal dan tidak ada akhir. Dia Alfa to Omega, tiba-tiba jadi, tiba-tiba awal dan akhirnya juga tidak ada. Dia kekal. Tuhan kita Tuhan yang kudus. Alaminya Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Selama dia adalah Tuhan yang kudus, selama itu juga dia membenci dosa. Dan selama itu juga penghakiman itu ada. Karena itu selama itu juga neraka itu ada. Saudara, neraka itu kekal sepanjang Tuhan membenci dosa. Neraka tidak pernah berakhir. Saudara, dengar baik. Neraka adalah tempat kemarahan Tuhan. Kemarahan dan kebencian Tuhan kepada dosa dan cemooh. Penghukuman Tuhan kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mau mentaati Injil Yesus Kristus Tuhan. Ini kebenaran yang paling dibenci kekasih Tuhan oleh dunia dan juga tidak disukai oleh orang benar. Bagi engkau dan saya yang mau hidup berjaga-jaga, kita tidak perlu takut atas berita neraka. Saudara, dari mimbar ini, kami tidak hanya memberitahukan tentang anugerah. Kami tidak hanya memberitahukan tentang berkat. Ya, semua Tuhan punya. Tapi dari mimbar ini juga kami memberitahukan kebenaran yang harus disampaikan kepada semua orang percaya. Engkau yang mendengar secara streaming, dimanapun engkau berada. Kebenaran tentang neraka adalah untuk membawa kita berjaga-jaga. Malam ini, mari kita periksa diri. Apabila kita punya list, daftar, kita punya kesempatan masuk di tempat di mana Tuhan menumpahkan murka dan kebenciannya. Apabila kita punya list itu, mari kita periksa diri. Listnya apa, kekasih Tuhan? Wahyu 21 ayat 8. Wahyu 21 ayat 8. Ini firman Tuhan. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian kedua. Saudara, wahyu Yesus Kristus kepada Yohanes muridnya di Patmos. Ada list, ada daftar. Siapa saja sih orang yang tidak mau takut akan Tuhan? Siapa saja sih orang-orang yang tidak mentaati Injil Yesus?
Ada listnya. Siapa? Orang-orang penakut. Saudara, mungkin hari ini kita jadi penakut. Jangan-jangan kita jadi list, punya daftar masuk neraka. Berapa banyak orang yang menganggap remeh orang-orang takut. Oh, enggak apa-apa. Yesus mewarning engkau dan saya. Orang-orang yang apa? Tidak percaya. Saudara, jangan pandang enteng imanmu. Orang yang tidak percaya mendapatkan list masuk di dalam api kekal. Orang-orang yang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala. Saudara, apa yang kau sembah? Kalau engkau sembah Yesus Kristus, hiduplah murni dan tulus kepada Dia. Jangan hidup kompromi dengan dunia ini. Jangan punya penyembahan-penyembahan berhala di dalam hidup kita. Termasuk uang, termasuk jabatan, termasuk karir. Hidup hanya percaya, andalkan Tuhan. Semua yang Tuhan titipkan jangan jadi berhala. Termasuk dewa-dewa kecil yang lain. Yang kita sembah karena tradisi-tradisi. Tuhan berkata ini list orang-orang yang akan masuk di dalam neraka. Api kekal. Dan apa? Semua pendusta. Orang yang suka bohong. Saudara, mungkin kita anggap enteng. Saya yakin ketika saya juga baca ini, saya juga belajar untuk introspeksi. Tuhan mengingatkan kita semua. Kadang kita menganggap remeh, dusta, tidak berkata yang benar. Karena kita takut. Kita menganggap remeh berbohong kecil, berbohong besar, gak apa-apa. Tuhan berkata, Alkitab menulis, mereka akan dilemparkan dalam api yang menyala-nyala. Saudara dengar baik. Jika engkau mendengar firman ini malam ini, di jam ini juga, mari kita keluar, ambil keputusan. Tuhan bawa aku keluar dari kehidupanku yang tidak berkenan. Sebab kebenaran firman Tuhan, neraka ada yang paling mengerikan. Yesus sendiri berkata. Bahwa kita keluar, minta Roh Kudus menjamah. Saya berdoa, Tuhan Roh Kudus mengirimkan Roh Kudus menjamah kita semua. Membawa dan menarik kita keluar dari belenggu-belenggu yang mengikat kita. Dan ngambil keputusan malam ini juga. Aku mau diperbaharui. Selagi masih ada kesempatan. Aku hidup tidak berjalan di dalam api yang kekal. Tapi aku mau hidup di dalam terang yang ajaib itu. Terang yang kekal yang Tuhan bawa aku di sana. Jadilah mempelai yang dewasa kekasih Tuhan. Mari kita berjaga-jaga. Bereskan segala sesuatu selagi masih ada kesempatan. Karena kedewasaan rohani kita adalah ciri dari mempelai Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Engkau Tuhan kami yang baik. Engkau Tuhan yang memberkati kami tepat pada waktunya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Tuhan beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang
ku harapkan dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Tuhan beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan. Mari bangkitkan imanmu, sama-sama katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Bapa, terima kasih untuk kesempatan kami beribadah kepada Engkau. Kami mempersembahkan pujian penyembahan kami hanya kepada Engkau. Dan kami juga diberkati oleh firman Tuhan. Bapa, kami semua penuh dengan kelemahan. Firman Tuhan datang untuk kami, Tuhan. Kami berdoa, Bapa, tolong kami. Kiranya Engkau mengirimkan Roh-Mu yang kudus itu bekerja dengan leluasa di dalam kami. Menarik kami keluar dari kehidupan kami hari ini dan membawa ke dalam kehidupan yang lebih berkenan kepada Engkau. Ada banyak hal dalam hidup kami yang kami sendiri gak bisa keluar dari situ. Bapa, tolong kami. Roh Kudus menjamah semua kami dan berbicara kepada kami semua. Mampukan kami semua hidup di dalam kebenaran firman. Berikan kami hati roh yang takut akan Engkau, takut akan kebenaran Tuhan sendiri, takut untuk mengenal akan Engkau, dan hormat atas Injil Kristus, dan membawa diri kami hidup di dalam ketaatan. Kami tahu bahwa neraka itu sungguh ada, dan kami memilih untuk tidak ada di sana. Hal yang paling kami impikan adalah kami hidup bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaan, dalam Yerusalem baru. Karena itu Bapa, mampukan kami semua. Semua kekasih-kekasih-Mu bersama dengan seluruh keluarga yang di rumah. Pada waktu hari-hari akhir ini kami mempersiapkan diri kami dan keluarga kami. Tuhan, lembutkan hati kami. Bawa kami di dalam suatu kehidupan yang diperbaharui setiap hari. Setiap hari Bapa,
supaya kami tidak membuang waktu kami, tapi kami hidup dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus, dan kami bisa mempersembahkan hidup kami berkenan kepada Engkau. Bapa, kiranya Engkau memberkati semua keluarga-keluarga, semua yang ada di dalam pergumulan-pergumulan. Kami percaya Bapa punya cara, Bapa punya waktu yang baik, waktu yang tepat, cara yang tepat, cara yang hebat untuk memulihkan keluarga-keluarga. Yang sakit juga Bapa sembuhkan. Engkau punya kuasa yang ajaib. Bilur-bilur Kristus itu menjamah semua ke keluarga-keluargamu yang sakit. Biarlah kesembuhan mujizat itu pasti terjadi dalam kehidupan anak-anak yang Kau kasih. Engkau memberkati kami semua yang beribadah dengan sungguh-sungguh malam ini. Kiranya Bapa memberkati kami berlimpah-limpah, memperluas daerah kami. Tangan-Mu itu yang meluputkan kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Biarlah berkat yang besar dari Bapa di surga, kasih setia dari Putra Yeshua HaMasiah, dan pertolongan penghiburan Roh Kudus itu menyertai kami semua, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yeshua datang menjemput kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami memuji dan membesarkan, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Mari yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Selamat malam kekasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.